Gue nggak ragu, gue nggak takut, gue nggak pernah defensif, gue nggak pernah bertahan. Gue nggak pernah takut uang gue hilang semua. Ketika gue yakin ini, gue hantam. Gue nggak pernah mikir kalau gue hantam ini, kalau gue gagal nanti gimana nih. Gue mikirnya kalau gue hantam ini, kalau berhasil gimana. Apapun caranya, gimana pun caranya, sesulit apapun caranya, itu pasti gue hantam. Yang penting gue menang. Karena pada akhirnya mereka yang berhasil dikenang sama sejarah, orang-orang yang berhasil jadi orang-orang hebat, itu mereka orang yang berani bermimpi, ya, dan berani beraksi juga. Lu jangan cuma mau jadi penonton, ya, lu cuma ibaratnya duduk gitu loh. Di saat tim lu main basket, lu cuma tim hore. Di saat orang-orang pada menang, lu cuma nonton sebagai orang pecundang. Lu nggak pernah aksi, lu cuma duduk gitu. Dan lu berharap kok hidup gua nggak bisa seperti mereka, ya nggak bisa seperti itu. Dunia itu nggak pernah menghargai orang yang nggak ngambil aksi. Dunia itu nggak pernah menghargai orang yang cuma duduk jadi penonton, jadi supporter bola. Banyak yang nggak berani aksi karena mereka takut. Ya, gue kasih tahu, ketakutan itu nggak pernah real. Ketakutan itu adalah pembunuh dari otak. Ketika lu takut, itu otak lu udah mati di situ. Dunia ini memang dulu diciptakan untuk orang yang pesimis. Ketika ada semak-semak di situ, orang yang pesimis itu selalu di reward. Artinya apa? Ketika ada semak-semak, kalau lu mikir, oke, itu ada macan di situ, lu kemungkinan hidup lu lebih banyak. Ya. Sedangkan ada semak-semak, dia mikir, oh ini ada kelinci nih, bisa gue makan. Ketika dia buka, zaman dulu ada macan, dia mati. Manusia itu ya, secara antropologi, itu didesain untuk jadi seorang pesimis. Tapi kita hidup di dunia yang udah nggak ada singa nggak ada macan gitu, di semak-semak. Pesimisme tuh nggak pernah di reward. Lu harus jadi orang yang selalu berani untuk nyerang. Ya. Gue nggak peduli, selama gue belum mati secara fisik, ya fisik gue ini belum mati, belum masuk kuburan, gue akan serang terus hidup. Gue gak akan pernah takut sama siapapun dan gue akan selalu coba untuk menang. Hidup ini gak pernah ngehargain mereka yang paling pintar. Banyak orang pintar yang mati miskin. Tapi hidup ini hargain orang yang berani. Ini satu lagi yang gue belajar ya. Waktu itu tidak pernah berpihak sama mereka yang ragu. Waktu itu selalu memihak ke mereka yang berani untuk bertindak. Lu coba belajar untuk bikin diri lu pede. Ketika lu mulai ambil langkah-langkah kecil, lu dapatkan uang-uang kecil pertama, lu jadi makin pede ya. Ketika lu lakukan apapun skill lu, apapun craft yang lu tekuni, itu lu bikin diri lu jadi pede, sedikit demi sedikit. Lu buktiin diri lu sendiri bahwa lu lebih besar dibanding ketakutan yang lu selama ini kira. Kebanyakan orang gak pernah sukses sampai waktu tua, kenapa? Mereka selalu nunggu, oke, gue nunggu momen yang tepat. Gue nunggu waktu yang tepat. Akhirnya apa? Gak pernah berinvestasi, selalu skeptis. Makanya mereka gak pernah mencapai kesuksesan. Mereka semua gue ajarin Bitcoin 2022. Harganya masih 16.000. Apa yang mereka pikir? Oh, skeptis, ini adalah scam, ini adalah coin scam. Mereka nggak mau belajar, mereka sombong, mereka arogan, dan mereka pemalas. Males lah investasi. Besok aja investasi. Banyak di sini yang nonton borong Bitcoin gue dari tahun berapa? Dari episode pertama. Tapi apakah hidupnya berubah? Sekarang 2025 udah mau selesai nih. Belum tentu berubah. Orang-orang begini ya, ini mereka yang sebenarnya dalam hatinya penuh dengan iri dan dengki dan paling pengen sukses. Tapi coba deh lu tanyain ke orang-orang ini, kenapa lu nggak mulai hari ini? Mereka pasti punya 1001 alasan, ya kan? Oh, nggak punya modal untuk mulai investasi. Kalau dikasih modal pun mereka akan alasan lagi. Oh, nggak tahu belajarnya di mana. Ada tempat untuk belajar. Mereka nggak mau investasi layar ke atas. Mereka sombong. Bisa dapat secara gratis. Itu pun ketika udah mau belajar ditunda. Nanti aja belajarnya. Atau mereka bilang, oh belum siap, nggak ada waktunya untuk belajar. Mereka ini selalu punya 1001 alasan untuk jadi seorang pecundang. Lu harus tahu, nggak ada yang peduli sama diri lu sendiri, kecuali diri lu sendiri. Ya, mungkin lu bisa bilang orang tua lu itu sayang sama lu. Tapi mereka nggak akan nyeret lu untuk kerja. Mereka nggak akan pernah nyeret lu untuk ngambil aksi terhadap diri lu sendiri. Mereka nggak akan tiba-tiba hadiahin lu pakai supercar McLaren gitu. Mereka nggak ada, hidup ini nggak pernah ngasih lu begitu aja. Hidup ini nggak pernah ngasih gua apapun. Dan gua nggak pernah berharap, oh hidup lu hutang ya sama gue ini ya, karena gua udah kerja begini, lu kasih gua. Nggak ada. Hanya diri lu sendiri yang bisa ngubah nasib lu. Bukan orang tua lu, bukan pemerintahan, bukan orang lain. Jadi stop untuk salahin orang lain. Lu nggak akan dapetin apapun di hidup lu kalau lu nggak berani ambil aksi di diri lu sendiri. Jawaban dari semua di hidup itu adalah berani untuk ambil aksi. Ya, lu mau sukses, ini gue kasih rumusnya. Ya, rumus dari sukses. Banyak yang nanya, rahasia sukses itu apa? Gue kasih rumusnya di sini.
Sukses sama dengan analisa dikali dengan aksi. Banyak yang stop di bagian analisa. Bahkan banyak yang nggak bisa di bagian analisa. Nah, tapi semuanya berhenti di bagian aksi. Ketika mereka punya sebuah ide, sebuah inspirasi, itu nggak pernah jadi aksi. Ketika mereka mau lakukan ini, nggak pernah jadi aksi. Gue udah sering gitu, kasih contoh. Ya, analisa. Industri apa sih yang maju di masa depan? Gue kasih tahu, cryptocurrency itu bakal gantiin semua dunia finansial. Gue udah kasih tahu, artificial intelligence itu akan gantiin lu semua. Apalagi ketika bentuknya fisik, petani pun akan diganti. Semuanya akan humanoid robot nanti ke depannya. Coba hari lu ambil aksi, lu ikut kursus online untuk tingkatin skill lu di bidang itu. Lu ganti coba, waktu scrolling sosmed nggak jelas lu, dengan nontonin podcast. Tiap Jensen Huang ngomong apa, lu dengerin. Tiap Sam Altman ngomong apa, lu dengerin gitu podcastnya. Lu pelajari, oh AI ini akan kemana nih ke depannya. Apa aja nih opportunity yang gue bisa lakukan. Agent AI apa yang gue bisa bikin gitu loh. Gue kasih banyak sekali sih kalau kalian mau jadi orang miliarder gitu. Lu bikin AI yang bisa bantu orang untuk bikin customer service. Lu bikin AI untuk bantu orang jadi sales gitu. Lu mau belajar investasi, lu coba catat pengeluaran dan pendapatan lu 30 hari ke depan tuh seperti apa. Lu mau beli Bitcoin, coba. Punya uang 1 juta, coba. Punya uang 100 ribu pun lu coba untuk beli. Gue pun kasih peta. Ya selama 2 tahun lebih baru Bitcoin, gue kasih petanya. Nih cara gandain uang lu nih. Itu aja lu masih skeptis dengan bukti yang terbuka, transparan. Selama berbulan-bulan, lebih dari 2 tahun loh. Sekarang ini 2025 udah mau habis gitu. Tapi apa bedanya lu sama diri lu di 2024 tahun kemarin? Lu mungkin masih mikirin tahun baru 2024, ini 2025 udah mau habis. 2026 lu masih menjadi pecundang yang sama. Orang tua lu masih miskin, keluarga lu masih miskin, hidup lu masih miskin. Lu coba ya, struktur hidup lu. Oke, hari ini 3 aksi apa yang gue mau lakukan? Oke, gue mau belajar untuk bisa berinvestasi. Oke, gue mau belajar ya, cara gue menggunakan AI seperti apa. Oh, gue mau belajar teknologi kripto itu seperti apa. Lu tekuni, lu pelajari. Lu kurangin gitu loh. Nongkrong-nongkrong gak guna ya. Bukan kurangin 50%, lu kurangin semuanya. Apa susahnya? Bilang enggak. Ya ketika diajak, oh enggak. Saya lagi mau fokus untuk belajar. Saya pengen ngubah hidup saya nggak pengen jadi pecundang seperti tahun lalu. Coba aksi buat datangin event-event, ketemu dengan komunitas, lu belajar untuk ketemu orang-orang baru. Siapa tahu dari situ bisa dibuka jalannya, gitu. Karena hoki itu selalu datang ke mereka yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk ambil aksi. Gue bilang, sukses sama dengan analisa dikali aksi. Analisanya udah gue kasih nih, ini analisanya nih. Ini 2 industri yang bikin lu jadi kaya di masa depan. Tapi lu nggak mau ambil aksi untuk 2 industri ini, ya gimana? Gitu. Coba lu lakukan komitmen-komitmen kecil yang lu follow through gitu. Lu beneran lakuin. Lu mau ngelamar kerja ke orang, coba aksi. Gimana caranya saya bikin CV yang bener gitu. Jangan CV lu isinya gambar-gambar nggak jelas. Ketika gue bikin pernah waktu itu lowongan kerja, isi CV nggak gambar-gambar nggak jelas. Lu mau ngelamarnya nggak becus gitu loh. Gue liat CV itu HRD gue kasih gue pengen gue buang ke tong sampah gitu. Gimana caranya? Lu mau cari kerja? Oke, gue bangun akun LinkedIn yang profesional. Itu aksi gitu loh. Lu coba, lu mau mulai bisnis nih. Setiap ada ide, ada inspirasi, lu catat, lu tulis gitu. Lu mau jadi investor yang jago, coba pelajari siapa investor terbaik di dunia. Gimana cara mereka kerja? Value investing itu apa? Gimana caranya gue sisihkan 10% dari gue punya pendapatan gaji 10 juta? Sejuta nih, oke gue mau belajar investasi. Gimana nih caranya belajar investasi? Coba untuk beli aset produktif, bukan gaya hidup. Coba lu bikin target gitu. Gue mau aset gue di 2025 ini sekian. Nah, 2026 gue mau ini grow at least 10-20% nih. Gimana caranya aset gue berbeda sama tahun lalu? Jangan aset lu sama lagi sama tahun ini. Tahun lalu 3 tahun lalu aset lu jumlahnya sama. Lu cuma punya uang 20 juta gitu di bank lu. Oke, gue punya target, gue mau punya 1 miliar rupiah di 2026. Lu capai target itu. 2027, oke gue pengen punya 2 miliar 2027. 2028, gue pengen punya 4 miliar 2028. 2029, gue pengen punya 8 miliar. Lu harus punya target yang jelas. Analisa ya. Sukses sama analisa dikali aksi. Itu analisanya tuh. Lu bikin jadi sebuah rencana. Jadi dari mimpi, lu balut jadi sebuah rencana. Lu harus sadar ya, hidup di dunia ini tuh sangat singkat. Lu jangan dengerin orang-orang yang bilang, oh nanti sukses kayaknya nanti aja. Itu biarin aja orang-orang tua itu yang sukses. Karena gue kasih tahu di lu, 1 triliun di umur 24 tahun, itu sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 36 tahun. Sangat berbeda dengan 1 triliun di umur 50 tahun. Lu gak usah muluk-muluk bisa ngomong-ngomong jadi triliuner. Lu jadi miliarder deh. 1 miliar di umur 24 itu jauh lebih berharga dibanding 1 miliar di umur 35. Jadi buat orang yang gak ngerti ini konsep dasar dari keuangan, finance ini, ada konsep namanya time value of money. Uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang di masa depan.
Makanya gue suka ketawa kalau ada yang bilang, oh ada yang bilang lebih jago karena duitnya dia punya 2 triliun nih ya. Uangnya dia punya 2 triliun di umur 40 tahun. Itu nggak berharga gue umur 40 uang segitu. Gue di umur 40 tahun uang gue udah berapa? Karena ada rumus yang namanya compounding interest, bunga berbunga. Lu nggak bisa bandingin itu apple to apple gitu. Lu harus sadar waktu itu sangat sebentar. Jangan disia-siain. Jangan lu bahagian orang tua lu ketika orang tua lu udah nggak ada lagi. Karena waktu lu di sini aja nggak sebentar, gimana waktu orang tua lu di dunia ini? Kalau lu belum jadi apa-apa, ya ada kesedihan yang sangat besar gue lihat di bawah dunia ini. Ketika orang itu sukses, orang tuanya udah nggak ada, baru dia jadi seseorang. Nggak ada orang tua yang bisa ngeliat, oh dia bangga sama anaknya. Jangan jadi manusia seperti itu. Gue dari dulu nggak pernah puas ya, mau hidup yang biasa-biasa aja. Gue nggak pengen jadi orang biasa. Gue nggak mau jadi investor biasa-biasa aja. Gue tahu hidup ini cuma sekali. Gue nggak mau jadi investor yang biasa. Gue nggak mau punya rumah yang biasa. Gue nggak mau punya keluarga yang biasa-biasa aja. Gue nggak mau punya semuanya yang biasa-biasa aja. Gue mau yang terbaik yang dunia ini bisa kasih. Gue lihat di dunia ini orang yang bisa menang itu beneran ngelakuin apapun ya. Yang penting gue menang. Gue selalu mikir kalau ada orang yang menang, kenapa mereka layak dapat yang terbaik sedangkan gue enggak? Ini ketika gue masih miskin. Kok dia layak dapat yang terbaik sedangkan gue enggak? Gue nggak iri dengan dia, gue nggak dengki dengan dia, gue nggak benci dengan dia. Gue cuma tanya apa yang dia tahu. Kok dia bisa layak dapetin apa yang dia punya? Sedangkan gue ini nggak bisa. Itu yang bikin gue panas. Gue banyak ketemu orang ya ketika dia nyamperin gue, oh gimana caranya sukses? Gue cuma ngomong, lu pecundang makanya lu nggak sukses. Cuma ada tadi pemenang atau pecundang. Lu ibarat balapan nih, mindset kan banyak yang ketawain mindset ya. Mindset lu tukang beca gitu. Sedangkan mindset gue supercar. Kita balapan ya lu pasti mati. Lu mau goes sampai mampus pun kalau otak lu isinya tukang beca ya nggak bisa menang. Itu bukan masalah kerja kerasnya. Itu tapi apa yang lu pengetahuin. Nah ini gue sebut analisa nih. Jadi lu kalau aksi tapi cuma analisa jadi tukang beca juga percuma. Lu nggak bakal pernah sukses karena beda gitu. Barang yang dipakai ini beda nih. Lu kalau mau jadi tukang nasi goreng nih ya, sama lu mau belajarin teknologi kripto, itu satu tuh pakai supercar balapannya, satu balapan pakai beca. Nah yang tukang nasi goreng ini jualan dari pagi sampai malam dia mampus gitu. Dia nggak akan pernah bisa menang lombanya karena yang dia pakai ya. Ini Warren Buffett yang ngajarin gue. Lebih penting kapal apa dibanding seberapa kelas lu dayung. Lu percuma ya kalau lu kerja di industri yang udah sunset gitu. Itu percuma. Apapun yang lu kerja di sana jadi percuma karena lu naik beca. Orang-orang ini ya udah banyak pemenang gitu. Dan lu mau cuma lihat diri lu jadi pecundang ya silakan lu nonton di sampingnya kayak gue bilang tadi. Hidup ini memang ada dua, ada pemain yang main basket, ada supporter di samping-samping. Cuman hore-hore aja. Uang itu ada alat untuk mengubah dunia. Lu jangan ngelihat orang kaya terus lu jadi dengki dan iri. Uang itu bisa dipakai. Uang itu apa sebenarnya secara fundamental? Uang itu adalah energi dan waktu orang. Dengan uang, ya gue bisa beli energi dan waktu orang. Oke, lu kerjakan ini buat gue, lu kerjakan ini buat gue, ini kerjakan ini. Uang itu adalah kumpulan. Jadi uang itu adalah energi. Kalian harus paham konsep dasar ini. Jadi energi ini bisa disalurkan ke orang-orang lain. Ketika lu udah punya energi yang banyak, lu pertahankan energi lu bisa salurin. Bisa jadi satu sekolah di Kupang, satu sekolah di Sumba, satu SMA lagi nih di Sumba. NTT gue udah bangun 6 gue. Akhirnya apa? Karena energi yang gue kumpulkan ini, ratusan anak-anak itu bisa tersenyum setiap harinya datang ke sekolah gue. Karena gue kasih tahu ya, sebagai orang yang berhasil mengumpulkan energi, kalau ujungnya cuma beli barang ya, itu percuma. Hal paling bagus yang lu bisa pakai untuk uang itu apa? Pengalaman. Dan pengalaman yang paling enak itu apa? Apakah itu jalan-jalan? Apakah itu naik private jet? Bukan. Pengalaman untuk melihat bahwa lu bisa jadi pelayan untuk orang lain. Ini kan di sini gue melayani kalian. Gue luangin waktu gue di siang hari, ya, yang di saat gue syuting ini, ya, lu bisa lihat aja di Instagram gue, PNL hari ini gue bikin uang berapa. Gue bikin uang 23 miliar sambil duduk di sini hari ini. Gue masih luangin kamera ini. Untuk kesempatan apa? Kesempatan masih ada yang bisa bacot sama gue di belakang layar itu. Dia ngetik ya, pecundang sampah itu ada yang ngetik, oh ini dia cari duit dari AdSense gitu kan. Itu AdSense cuma buat gue uang kencing gitu. Gue kencing sana balik sini udah dapat. Tapi ini kan melayani gitu. Kenapa gue masih lakukan ini? Di saat banyak pecundang-pecundang sampah. Karena gue bilang tadi, ketika mereka lihat orang kaya, oh masa sih bikin uang segitu? Iri dan dengki. Mereka nggak tahu uang itu banyak sekali di dunia ini. Ya. Jadi gue ajarin lo, gimana caranya gue jadi orang yang bisa mengerti tentang uang.
Karena gue bilang tadi, uang itu adalah energi. Setiap kali gue jalan ke mall, sampai sekarang, ketika gue datang ke supermarket, gue selalu lihat, kenapa ini di raknya ini paling atas, ini paling bawah ini. Ketika gue mau check out di kasir, kenapa ditaruh sini, kenapa ditaruh situ. Itu gue selalu perhatikan. Ketika uang gue itu diambil sama orang lain, ya, maksudnya apa? Gue beli barang, gue datang ke sebuah restoran. Gue selalu analisa, kenapa ya saya datang ke restoran yang ini. Kenapa saya nggak datang ke restoran yang itu? Apakah karena sempat ngeliat dengar dari teman, lihat dari Instagram? Lo harus pikir seperti itu. Ketika lo datang ke sebuah restoran, kenapa lo datang ke restoran ini? Apakah karena terpengaruh sama teman? Karena pelanggan di depan lebih bagus? Menunya apa aja yang lo order? Berapa jumlah menu yang lo order? Kira-kira jam ini, restoran ini bikin duit berapa? Uang itu harus lo pikirin setiap hari. Ya, gue bangun pagi, gue mikir gimana caranya hari ini gue bisa dapat uang lebih banyak lagi. Gue malam gue pikir lagi, gimana caranya besok gue dapat uang lebih banyak lagi. Bangun pagi, ulang lagi. Lo mau bebas di dunia ini, ya lo butuh uang. Karena secara fundamental, zaman dulu perbudakan tuh dikasih rumah sama roti. Gue udah sering cerita ini. Zaman dulu tuh dikasih rumah sama roti, lu disuruh kerja. Sekarang sama kan, lu dikasih uang yang cukup untuk nyicil rumah 20 tahun sama bisa beli nasi. Sama makanan harian. Itu apa bedanya sama perbudakan? Bedanya di tengahnya ada uang. Kumpulan energi dan waktu manusia lain. Nah, lu butuh energi dan waktu manusia lain dong kalau lu menjadi orang yang bebas. Lu bisa bayar pilot, ya. Lu bisa bayar chef untuk masakin lu di rumah. Lu bisa bayarin supir untuk nganterin lu. Lu butuh energi ini. Kalau lu nggak paham ya cara kerja uang tuh nggak akan bisa datang ke tangan lu. Dan gue juga paling benci kalau gue bikin konten seperti ini. Ada yang bilang, terima kasih bang atas motivasinya karena nonton konten ini saya semangat. Lu tuh udah miskin. Lu harusnya udah semangat sendiri, ngerti nggak? Lu tuh posisi ya, lu kayak ulet di dalam lumpur gitu. Lu keluar gitu dari lumpurnya. Itu aja posisi lu ya guling-guling di lumpur itu lihat orang tua lu kesusahan tuh harusnya udah bikin hati lu tuh panas. Gak perlu nonton gua gitu untuk hati lu panas. Ya. Lu cukup mau panas, lu cukup lihat kondisi rumah lu kayak gimana, itu hati lu harusnya panas. Ketika lu jadi ulet yang guling-guling di lumpur itu, gimana caranya saya bisa keluar dari lumpur ini? Ketika gue masih miskin, gue jadi ulet di lumpur, ya gue mikir 24 jam. Gimana caranya gue keluarin dari sini? Itu mau gue kerja sampai gue nggak bisa tidur, itu mau gue kerja sampai gue setengah udah mau mati, ya. Orang masih gaya-gaya gitu kan, lu masih karyawan tipes masih ke rumah sakit, gue tipes kagak ada ke rumah sakit, gitu. Kerja lagi, besok bangun lagi. Gak pernah ada sehari gue bolos 11 tahun gue kerja tuh sehari pun bolos gak ada. 24 jam otak gue, ya. Kalau bisa tidur gue mimpin kerjaan gue. Makanya itu bedanya cuma dua hidup ya. Pecundang dan pemenang. Nah pecundang kayak lu mau saingan sama pemenang kayak gue, lu pasti gue bantai. Gitu. Karena gue gak peduli caranya gimana. Gue hantam terus. Semuanya gue hantam. Yang penting gue menang. Hidupnya gue serang terus. Di saat lu masih miskin aja udah males, gue dengan uang gue segini, gue kasih tahu gue sehari bikin uang berapa. Itu gue masih gas tiap hari gitu. Gue masih belajar. Gue terbang ke negara lain. Gue belajar, oke ini ada aset manajemen yang lebih besar. Gue terbang ke sana, gue pelajari. Oh ilmunya apa? Oke, gue terima ilmunya. Ada lagi di negara lain yang beda lagi gitu. Gue timba ilmu tuh ke negeri gue udah banyak gitu. Gue cari gitu orang-orangnya. Gue pelajari, oh cara kerja hedge fund yang lebih besar dari gue tuh gimana? Cara mereka, sistem mereka trading tuh seperti apa? Apa yang mereka lakukan di sana yang gue nggak ngerti? Gue ngobrol, gue ngomong sama portfolio manager ya, gue ngomong sama PM-nya, gue ngomong sama analisnya. Gue keliling dunia untuk cari ilmu. Sedangkan lu bangun aja males, ya kan? Sedangkan lu diajarin nih bahkan sama orang yang punya duit yang lu nggak bisa bahkan bayangin gitu. Lu masih bisa cemooh gitu. Oh enggak lah, ini paling dia begini kan, lu betapa goblok dan miskinnya gitu. Semua yang gue lakukan tuh buat kerja ya. Jadi nggak ada yang gue lakuin buat gue senang. Gue nggak pernah masukin kesenangan tuh di dalam hidup gue ya. Gue nggak perlu senang ya. Yang penting gue kerja, gue dapat uang. Ini bisa untuk keluarga gue, ini bisa untuk melayani orang lain. Karena kenapa? Mimpi gue tuh jauh sekali ya dibanding diri gue sendiri. Gue udah cukup dari lama ya, 5 tahun lalu udah selesai hidup gue. Gue di sini tuh apa yang gue mau kerjain? Gue pengen bikin sebuah dana abadi yang gue bisa bagikan ke masyarakat. Gue bisa bangun 1000 sekolah nanti. Kalau bisa 10.000 sekolah gue bangun. Bahkan itu bisa bangun sekolah di saat gue tuh udah secara fisik udah mati gitu. Gue bikin sistemnya. Ada portfolio manager, ada analis yang jadi sebuah kesatuan gitu. Dan gue juga memang lagi cari orang-orangnya gitu. Jadi murid-murid terbaik gue ini lagi mulai gue lakukan. Lagi mulai gue tarik-tarikin untuk bantu gue bangun dana abadi ini. Dan murid-murid gue kalau bisa lihat sendiri udah banyak yang menang. Hidup ini gak akan tiba-tiba bikin lo hoki, oh lo jadi sukses. Hidup ini tuh suka orang yang punya rencana. Ketika rencana ya, dia jadiin aksi, itu baru lu bisa sukses. Dia mimpi dulu mau jadi orang kaya ya, dia rasain gitu mimpinya,
Dia bikin rencana, oke, gue mau sukses dengan cara ini di industri ini yang harus gue pelajari. Rencana hari ini, harian aja. 3 hal simpel, lu eksekusi harian. Gue yakin 365 hari, setahun hidup lu berubah. Lu harus sadar ya, nggak usah ribet-ribet. Karena 20% dari apa yang lu kerjakan itu akan menghasilkan 80% dari outputnya. Jadi input 20, outputnya bisa 80. Nah, dari 20 ini biasanya cuma 1-3 hal aja harian. Gue tuh punya SOP gitu yang gue pengen lakukan hari ini. Oke, hari ini gue punya inspirasi ini tadi malam. Gue mau eksekusi A, gue mau eksekusi B, gue mau eksekusi C. Besok gue ulang lagi. Gue ngomong gini juga jangan cuma tinggal lewat gitu. Ketika gue kasih tadi ya, rumus-rumusnya, cara-caranya. Lu ulang videonya 10 kali gitu. Lu ulang lagi gitu. Nanti malam lu ulang lagi. Yang lu ngerasa ilmu yang dalam nih, lu catat gitu. Lu buka handphone lu sekarang, lu buka notes gitu. Lu catat. Lu cari buku, lu catat gue ngomong apa. Jangan cuma jadi angin lewat, percuma ya. Gue melayani kalian bikin video begini percuma. Karena gue percaya nggak ada orang yang terlalu bego untuk sukses. Kalau mereka ikutin gue tadi ya, 365 hari, mereka ikutin setiap harinya. Lakukan yang simple, aksi dan konsisten. Gue nggak percaya ada orang terlalu bodoh untuk jadi kaya ya. Cuman ada orang terlalu males dan terlalu arogan ketika dia ngomong ini masa sih rumus saya sukses cuma analisa sama aksi. Mereka terlalu sombong dan terlalu malas. Nantilah gue scoring lagi yang lain. Ketika lu udah ketemu seperti ini, lu jangan nonton edukasi yang lain lagi. Lu jangan nonton manusia-manusia nggak berguna yang lain. Gak butuh jadi superhero di dunia nyata ya untuk lawan kejahatan. Lu cukup jadi orang kaya. Sama kayak Batman kan ditanya, super power lu apa? Ya super powernya gue adalah orang kaya. Itu yang Batman ngomong. Gue gak perlu jadi Batman lawan penjahat. Menurut gue yang keren apa? Gue bangun dana abadi, gue bangun 1000 sekolah. Gue bangun satu persatu. Ya, satu persatu gue bangun. Itu menurut gue jauh lebih keren dibanding Batman ngancur-ngancurin Gotham City. Karena gue percaya kenapa? Ya kenapa gue bikin semua ini? Karena gue percaya dunia ini akan jadi tempat yang lebih baik. Kalau lebih banyak orang kaya itu gue yakin. Ya, dunia ini pasti jadi tempat yang lebih baik. Ketika orang kaya banyak yang dengerin gue seperti ini. Banyak yang punya hati untuk melayani. Bahkan banyak dari teman-teman gue sendiri akhirnya terpanggil. Gitu. Karena gue misi bangun 1000 sekolah, mereka terpanggil. Oke, gue juga pengen deh bangun sekolah seperti lo. Gue pengen banyak seperti kalian yang bisa lanjutin jejak-jejak gue. Jadi setelah nonton video ini ya, stop jadi pecundang dan berani untuk ambil aksi.